Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan membahas terkait penyakit DM tipe 1 ya teman-teman. Penyakit DM tipe 1. Namun sebelum lanjut ke materinya, ke pembahasannya, jangan lupa teman-teman untuk bantu saya untuk subscribe, like, komen, dan share ya teman. Ini kita akan membahas terkait penyakit diabetes tipe 1 ya teman-teman. Diabetes tipe 1 ini teman-teman itu bisa terjadi pada semua orang ya, apalagi untuk faktor gen. Bisa terjadi faktor gen pada anaknya ya teman-teman. Pada anaknya bisa terjadi faktor gen pada anak-anaknya. Atau misalnya nanti ini ada suatu kasus ibu terkena diabetes mellitus, itu untuk anaknya teman-teman, itu untuk anaknya atau untuk orang yang terkena diabetes mellitus itu ada suatu antibody ya teman-teman. Nah, jadi dalam tubuh terdapat suatu autoantibody. Nah, maka anak tersebut perlu dicek teman-teman, apakah dalam tubuhnya tuh terdapat suatu antibody atau bisa disebut dengan autoimun ya teman, autoimun. Nah, terus misal tubuh kita tuh terdapat suatu pankreas ya teman, pankreas. Tubuh kita ini akan terdapat suatu sel namanya sel alfa ya teman, alfa, dan ada juga sel beta, dan ada lagi sel delta. Nah, apa nih teman-teman gunanya dari sel-sel ini dalam tubuh kita? Sel alfa ini dia akan menghasilkan glukagon ya teman-teman, glukagon. Sedangkan sel beta ini akan menghasilkan insulin. Sedangkan untuk sel beta ini akan menghasilkan somatostatin ya teman-teman. Nah, apa yang terjadi pada diabetes tipe 1 ini teman-teman? Yang terjadi pada diabetes tipe 1 ini adalah kerusakan sel betanya teman-teman. Kerusakan sel beta, sehingga apabila sel beta rusak tidak bisa memproduksi insulin. Jadi paham ya teman-teman ya, apabila sel beta kita rusak maka sel beta tidak bisa memproduksi yang namanya insulin. Terus apabila sel betanya tidak bisa memproduksi insulin, maka autoantibody ini akan menyebabkan yang namanya destruksi sel beta pankreas, atau bisa disebut dengan defisiensi sekresi insulin. Bila terjadi destruksi sel beta pankreas, maka menyebabkan defisiensi sekresi insulin. Artinya insulin dalam tubuh kita itu sudah tidak ada lagi, bahkan udah hilang gitu, karena terjadi kerusakan dari sel beta ini ya gitu. Atau bisa disebut namanya absolut ya teman-teman, absolut. Ini akan terjadi seumur hidup, terjadi seumur hidup, dan insulin tersebut bahkan nol atau kekurangan.
Nah, teman-teman sudah paham ya, berarti perjalanan dari DM tipe 1 ini untuk terapinya gitu. Untuk terapinya tersendiri kita sudah tahu bahwa terapinya tersebut terapi terapinya diberikan teman-teman tipe 1 diberikan insulin. Nah, yang pasti terapinya pasti akan menggunakan insulin ya. Mungkin nggak kira-kira teman-teman untuk DM tipe 1 kita berikan obat-obat oral? Nggak mungkin teman-teman, kan karena kan sel beta kita rusak gitu lah. Untuk apa kita berikan golongan misalnya sulfonylurea untuk meningkatkan sekresi insulin, sedangkan sel beta kita aja tidak bisa produksi insulin, gimana mau dikasih obat untuk meningkatkan sekresinya, sedangkan sel yang untuk memproduksi insulinnya aja udah rusak gitu teman-teman. Jadi untuk satu-satunya jalan atau satunya cara kita kasih terapi dari luar gitu, kita suntik insulin gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada suatu obat yang sedang diteliti itu untuk menghambat auto antibody ini teman-teman. Nah, ada suatu penelitian yang diuji coba untuk menghambat suatu antibody. Nah, apa itu obatnya teman-teman? Obat itu yang sedang diuji yaitu rituximab, dan satu lagi si cyclosporamid. Nah, tapi ini teman-teman untuk apa namanya uji coba ini itu hasilnya belum diketahui karena sedang dalam masa percobaan. Selanjutnya kita mengenal bagaimana sih insulin itu yang ada dalam tubuh kita. Nah, kita perkenalan dulu ya sama insulinnya ya. Kita akan kenalan dulu yang namanya insulin ya. Sel beta pankreas, teman-teman. Pankreas ini akan mengeluarkan dua jenis insulin, teman-teman. Jadi tubuh kita, teman-teman, tubuh kita itu akan mengeluarkan yang namanya insulin basal. Sel beta kita akan mengeluarkan insulin basal pertama. Tujuannya dari insulin basal ini, teman-teman, tujuan dari insulin basal ini oleh sel beta ini adalah mengontrol glukosa darah puasa. Glukosa darah puasa. Nah, jadi tubuh kita ini akan mengeluarkan insulin basal, sedangkan ada lagi teman-teman, ada lagi yang namanya insulin radial. Nah, untuk insulin untuk yang mengontrol kadar gula darah pada saat puasa ini teman-teman, itu terjadi pada malam hari ya teman-teman. Insulin prandial ini tujuannya apa teman-teman? Insulin prandial ini tujuannya itu untuk mengontrol mengontrol kadar gula darah setelah makan. Nah, setelah makan ini kapan teman-teman? Ya pada saat kita makan ya. Nah, maka dari itu teman-teman dari farmasi itu membuat suatu insulin. Kita hapus. Nah, teman-teman farmasi itu membuat suatu insulin, namanya insulin basal. Nah, itu contohnya yang ada di lapangan itu long acting ya teman-teman. Long acting itu contohnya seperti Detemir,
terus ada glargin, terus ada juga yang namanya insulin intermediate acting. Nah, contohnya NPH insulinnya teman-teman ya. Insulinnya namanya insulin NPH. Jadi insulin basal ini ada dua teman-teman, ada long acting ya, sedangkan intermediate-nya contohnya NPH, dan untuk yang long acting contohnya Detemir dan Glargin. Insulin long acting sama intermediate ini untuk mengontrol kadar gula darah pada saat puasa. Oh iya, perlu saya jelasin untuk insulin basal ini ya. Insulin basal pada malam hari. Setelah itu ada juga yang namanya insulin prandial ya teman-teman ya. Acting. Nah, contoh dari rapid acting ini. Contoh dari rapid acting ini apa teman-teman? Yaitu ada aspart, dan juga ada lispro. Terus ada yang short acting teman-teman. Short acting itu contohnya ada regular teman-teman. Nah, jadi prandial ini ada rapid acting, contohnya aspart sama lispro, dan sedangkan yang short acting ini contohnya yang regular ya teman-teman. Nah, terus ya misalnya ini pasien ini dikasih apa, insulin lispro misalnya ya, lispro misalnya dikasih 10 unit pagi, 10 unitnya siang, dan 10 unitnya malam gitu ya. Fungsinya untuk mengontrol gula darah. Di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Terus, nah kita balik lagi teman-teman ya ke DM tipe 1-nya. Nah, dimana DM tipe 1 ini dimana sel beta kita sudah rusak. Sel beta sudah rusak sehingga tidak mampu memproduksi insulin basal dan prandial gitu teman-teman. Jadi untuk penggunaan untuk terapi dari penggunaan diabetes mellitus ini, dia menggunakan insulin basal dan insulin prandial karena kan rusak ya teman-teman. Terapi insulin yang kita gunakan yaitu kombinasi basal dan prandial untuk terapi DM tipe 1. Nah, untuk terapi DM tipe 2 nanti beda lagi ya teman-teman ya. Kalau untuk terapi DM tipe 1 udah mutlak. Udah mutlaknya apa? Udah mutlaknya karena DM tipe 1 ini kan sel betanya yang sudah rusak itu teman-teman. Ya udah terpaksa pakai insulin, bukan pakai obat oral lagi ya. Dosis insulin DM tipe 1.
Nah, di sini ada insulin basal, namanya insulin prandial. Kebutuhan insulin harian ini antara 0,5 unit sampai 1 unit per kilo berat badan. Nah, ini adalah rumus ya teman-teman, udah mutlak kebutuhannya ini per harinya. Pasien saya BB-nya, saya ambil BB-nya 40 kg. Nah, dimana saya akan mulai dengan dosis 0,5 kg per BB. Nah, jadi 40 dikali 0,5 IU yaitu sama dengan berapa? 20 IU. Dari total kebutuhan insulin ini kita bagi lagi menjadi 2. Kita bagi dari total kebutuhan ini ya teman-teman ya. Kita bagi jadi 2. Kalau guideline terbaru yang basal itu 50%. Ini yang guideline terbarunya. Cuman guideline yang lama itu 40%. Sedangkan yang lama yang prandial itu 60%. Ada yang terbaru, ada yang lama. Karena ini untuk khusus untuk teman-teman apoteker ya, khusus teman-teman yang mau ujian UKAI apoteker. Saya kurang tahu dalam ujian UKAI apoteker itu dia pakai guideline yang lama atau yang baru. Nanti teman-teman bisa aja coba salah satunya aja. Misalnya kita cari guideline yang lama dulu, yang 50-50. Terus apabila tidak ketemu ya kita coba yang 40-60 gitu aja ya. Ya penting teman-teman tahu cara menghitungnya aja dah gitu. Nah, misal saya kasih contoh ya teman-teman ya. Kasih contoh saya gunakan yang 50-50. Nah, bagaimana perbandingan dosisnya? Berarti yang basal. Yang basal itu berarti kita lihat dari total kebutuhan tadi ya. Berarti ya dari ini teman-teman ya. Misalnya kita kan udah ketemu nih berapa total kebutuhan hariannya 20 kan. Nah, sedangkan kita pakai yang lama yang perbandingan dari 50-50 ini, jadi insulin basalnya 20 IU itu dikali dengan 50% teman-teman. Nah, 50% teman-teman. Nah, hasilnya jadi hasilnya 10 IU ya, 10 unit gitu. Sedangkan yang prandial sama ya teman-teman ya, karena kan 50-50. Berarti 10 unit juga. Jadi sama ya, 10 IU. Nah, sedangkan ini untuk yang 60 banding 60. Yang basal kali 40%. Berarti hasilnya 8 unit. Sedangkan yang prandialnya itu 20 unit dikali dengan 60%. Nah, berarti hasilnya 12. Nah, jadi yang basalnya 8 unit, sedangkan yang prandialnya 12 unit. Nah, fungsinya ini untuk mengontrol kadar gula darah setelah makan. Nah, idealnya teman-teman ya, idealnya orang makan itu sehari 3 kali, idealnya ya.
Nah, maka insulin prandial ini kita pecah menjadi 3 berdasarkan jadwal makan pasien. Nah, jadi 12 unit ini saya bagi 3, teman-teman. Jadi 4 IU itu pagi, terus 4 unit lagi siang, 4 IU malam. Insulin basal ini biasanya diinjeksikan sebelum tidur. Injeksikan lah teman-teman, injeksikan sebelum tidur. Pagi sontek prandial, pagi siang malam, yang terus malam harinya kita suntik basal gitu kan, sebelum tidur. Nah, kalau ini kan 24 jam gitu. Mungkin untuk penjelasan dosis insulin ini atau untuk terapi dan tipe 1 ini kita cukup sampai di sini dulu teman-teman, karena ini sangat banyak apabila dilanjutkan. Jadi nanti saya akan bikin part 2, part 3, part 4 gitu ya teman-teman ya, dari tipe 1 ini part 1, part 2, part 3 gitu. Karena DM tipe 1 ini karena diabetes mellitus sangat kompleks teman-teman ya. Jadi kita jelasin per part aja gitu teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman kita sambil saling koreksi aja apabila saya ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon bantuannya untuk saling mengoreksi. Karena manusia itu tidak ada sempurna ya teman-teman ya. Kita di sini sambil belajar bareng. Semoga pembelajaran kali ini kita bermanfaat, bisa diaplikasikan untuk menambah ilmu pengetahuan juga ya teman-teman ya. Nah, dan cukup sekian, jangan lupa di follow, di like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman ya. Jadi terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.